Shalom adik-adik, gimana nih kabar kalian? Luar biasa kan? Hari ini adalah hari Minggu, waktunya kita untuk sekolah Minggu. Sekarang adik-adik boleh simpan dulu makanannya, boleh simpan dulu mainannya. Kita mau fokus untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai sekolah Minggu kita, ayo kita lipat tangannya dan tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah hati yang tenang agar kami dapat melakukan yang Engkau mau. Dan kiranya pimpin dan sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik yang udah bisa baca dan udah bisa nulis, boleh siapin Alkitab dan buku catatannya. Judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah jangan mudah disesatkan. Ya, ayo kita ambil Alkitab kita buka dari Efesus 5 ayat 6. Ada teman kita nih yang mau bacain. Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Oke adik-adik, ayat yang udah kita baca tadi itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, tujuannya itu supaya jemaat di Efesus pada waktu itu tetap waspada terhadap perkataan orang lain yang menyesatkan mereka. Wah, mungkin adik-adik bingung nih, perkataan yang menyesatkan. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi adik-adik, maksudnya itu adalah ketika seseorang percaya dengan perkataan orang lain yang belum pasti kebenarannya. Nah, supaya adik-adik lebih ngerti, kita simak yuk drama yang satu ini. Hai Brian, setelah pulang sekolah, kita main game di warnet yuk. Oh, enggak, kata mama, setelah pulang sekolah harus langsung pulang ke rumah. Lagian besok ada ulangan.
Ya, ayolah kita main sebentar aja kok. Bosan tau gak belajar terus? Emang kamu gak bosan? Lagian main game cuma sebentar, mama kamu juga gak akan marah kok. Gimana ya? Ayolah kita main game yang seru dan viral itu loh. Kamu kalau main game itu pasti senang banget deh. Teman-teman aja udah pada main game ya, masa kau belum sih? Kayaknya seru banget ya. Yaudah deh, aku ikut main ke warnet. Lagi pula mama aku kayaknya gak akan marah. Ayo kita main. Setelah selesai bermain, B pun pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, mamahnya langsung memarahinya. Ryan, kamu habis dari mana aja? Mama kan bilang, sepulang sekolah harus langsung pulang. Besok kamu kan ada ulangan. Oke adik-adik, tadi kita udah simak ya dramanya. Ada anak A dan anak B. Nah, anak A ini menyesatkan si anak B adik-adik. Tadi inget nggak, A itu ngomong apa aja sih ke anak B? A itu membujuk anak B supaya anak B itu ikut bermain game bersamanya ya. Nah, A ini bilang, wah gamenya itu seru banget. Dan gamenya itu game yang lagi viral sekarang. Dan A juga membujuk ke B supaya dia tetap ikut main karena mamahnya itu nggak akan marah kalau ia ikut main. Dan akhirnya si B ini tertarik oleh perkataannya si A ya adik-adik. Dan akhirnya si B ini lebih memilih untuk bermain daripada taat kepada mamahnya sendiri. Nah, ini merupakan contoh bahwa si A telah menyesatkan si B sehingga B menjadi tersesat dengan perkataannya si A. Nah, kita juga seringkali berkata iya atau menyetujui sesuatu yang belum pasti kebenarannya ya adik-adik. Bener gak? Ada siapa yang suka kayak gitu? Mungkin kakak juga pernah ya. Nah, adik-adik kakak mau bagiin 2 poin untuk adik-adik semua yang berkaitan dengan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah jangan ikut ambil bagian di dalamnya dan miliki ketegasan. Jadi maksudnya itu adik-adik kita jangan asal percaya ya dengan apapun, dengan sesuatu yang kita dengar dan kita lihat. Karena sesuatu yang kita dengar dan kita lihat itu belum tentu benar loh. Nih sekarang kita lagi pandemi seperti ini ya. Kondisinya seperti sekarang. Pasti adik-adik juga melakukan PJJ kan di rumah. Nah, karena PJJ adik-adik itu menggunakan handphone ya. Dan dalam handphone adik-adik itu misalnya banyak sekali media sosial. Dari media sosial itu adik-adik kita itu bisa menerima berita, bisa mendapatkan sesuatu, tetapi belum pasti kebenarannya. Nah, yang paling penting adik-adik, ketika kita menerima sesuatu, ketika kita menerima berita yang belum pasti kebenarannya, ingat, kita jangan menyebarkannya kepada orang lain ya adik-adik, karena itu belum tentu benar. Nah, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita itu akan berani menolak dan berkata tidak pada sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, yang belum pasti kebenarannya. Oke, sekarang kita masuk poin kedua. Poin kedua itu adalah jangan menjadi agen atau pelaku kesesatan. Nah, agen kesesatan itu adalah agen kegelapan yang menyesatkan orang lain ya adik-adik. Siapa di sini anak Tuhan? Angkat tangan yang tinggi. Yeay! Semuanya pasti anak Tuhan ya. Kakak anak Tuhan, adik-adik juga anak Tuhan. Nah, kalau kita anak Tuhan, maka kita itu harus menjadi agen terangnya Tuhan. Jangan menjadi agen kegelapan yang tadi ya. Kalau kita agen terangnya Tuhan, maka kita itu harus melakukan tindakan-tindakan terang. Nah, sebelum lebih lanjut, kakak mau kasih ilustrasi nih. Ya adik-adik, tadi kita udah perhatikan ya ilustrasinya. Tadi itu ada sebuah kegelapan. Nah, lalu ada lampu. Lampu itu memberikan terang. Dan akhirnya ketika lampu dinyalakan, maka kegelapan itu tersingkirkan dan menjadi terang. Nah, itu sama seperti hidup kita ya adik-adik. Maka dari itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah agen terangnya Tuhan yang harus melakukan tindakan terang. Nah, tindakan terang itu contohnya seperti apa sih? Contohnya nih ya, misal ada teman kalian yang ngajak bekerja sama saat ujian. Nah, sebagai agen terangnya Tuhan, maka kita itu harus berani menolak.
dan menegur teman kita karena bekerja sama saat ujian itu adalah perbuatan dosa. Tindakan terang lain yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah dengan membaca Alkitab, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, ketika kita melakukan tindakan-tindakan terang tersebut, maka akan ada buah dari tindakan terang kita. Buah yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ada yang tahu nggak buahnya apa? Nah, untuk cari tahu jawabannya, kita buka yuk dalam Efesus 5 ayat 9. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, kita udah tahu nih buah-buah dari tindakan terang yang kita lakukan. Maka adik-adik, kita itu sebagai agen terangnya Tuhan harus melakukan tindakan terang sehingga kita bisa menghasilkan buah itu yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin di kondisi seperti sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menyesatkan manusia ya. Tetapi kita ingat sebagai agen terangnya Tuhan harus tampil dan mengusir kegelapan itu. Sehingga orang-orang di sekitar kita itu bisa menerima dampaknya dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah. Oke adik-adik, amin buat firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menyatukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami selama kami ibadah sekolah minggu. Terima kasih juga untuk firman-Mu ya Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami tidak mudah disesatkan. Kami juga belajar ya Tuhan dari firman Tuhan hari ini supaya kami menjadi agen terang Tuhan. Sehingga kami bisa menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan terus yang pimpin kami dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang terus berkati aktivitas kami selanjutnya. Haleluya, amin. Habis ini ada activity ya adik-adik, jadi kalian jangan kemana-mana. Shalom adik-adik, activity hari ini kita mau bikin pohon terang. Maksudnya itu supaya kita selalu ingat bahwa kita itu harus melakukan tindakan terang sehingga kita bisa menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Yuk langsung aja kita buat. Pertama-tama kita siapin alat dan bahannya dulu yuk. Ada kertas warna. Nah, di sini warnanya ada warna hijau, warna merah, dan warna coklat. Lalu kita juga membutuhkan pita atau tali, alat perekat, spidol atau alat tulis lainnya, dan gunting. Sekarang kita mau ambil kertas warna hijau dan gunting membentuk daun pada pohon ya. Bentuknya boleh sesuai dengan kreativitas adik-adik. Lalu kita ambil kertas berwarna coklat dan gunting membentuk batang pada pohon seperti ini. Kemudian kita tempelkan batang dan daunnya membentuk sebuah pohon. Nah adik-adik, pohon terang ini harus dirawat dan dipelihara supaya menghasilkan buah. Cara peliharanya kita bisa siram pohonnya dengan perbuatan-perbuatan terang seperti membaca Alkitab, lalu berdoa, dan kita juga bisa melakukan tindakan terang seperti melakukan firman Tuhan. Nah, akhirnya setelah kita pelihara pohonnya, pohon ini akan bertumbuh dan berbuah. Seperti yang dibilang di Efesus 5 ayat 9 tadi ya, buah terang itu adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, kalau udah jadi seperti ini, adik-adik boleh tambahkan nama pohonnya ya, yaitu pohon terang. Nah, langkah terakhir adik-adik bisa tambahkan tali atau pita seperti ini ya. Dan adik-adik bisa gantung mungkin di depan kamar atau di gantungan lainnya. Jadi deh, selamat mencoba di rumah ya, dan Tuhan Yesus memberkati.